100 serba-serbi Tionghoa Indonesia bagian 1. 1. Menurut perkiraan Perpustakaan Universitas Ohio Amerika Serikat, jumlah populasi Tionghoa di Indonesia sekitar 4 hingga 5%, atau sekitar 7 hingga 8 juta jiwa. Namun, diperkirakan jumlah itu sebenarnya lebih besar, karena jumlah keturunan Tionghoa yang kawin silang dengan suku lain diperkirakan memiliki angka yang cukup besar, serta orang Tionghoa yang tidak mengakui dirinya sebagai orang Tionghoa juga cukup besar. 2. Tidak seperti Chinese Malaysia atau Singapura, Tionghoa Indonesia kebanyakan tidak dapat berbahasa Mandarin, kebanyakan menggunakan bahasa daerah masing-masing atau bahasa subsuku Tionghoa seperti Hakka, Hokkien atau Teochew. 3. Kebanyakan orang Tionghoa di Indonesia berasal dari pesisir Tiongkok Selatan, seperti Fujian, Guangxi, dan Guangdong. Hampir semuanya berasal dari subsuku Tionghoa Hakka, Hokkien, Teochew, dan Kanton. 4. Jakarta, Kalimantan Barat, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau merupakan daerah penyumbang terbanyak etnis Tionghoa di Indonesia. 5. Berbeda dengan Tiongkok, kebanyakan orang-orang Tionghoa Indonesia tidak menyukai ideologi komunis, karena profesi kebanyakan orang Tionghoa Indonesia yang merupakan pedagang, sedangkan ideologi komunis di mana ekonomi dan alat produksi yang dikuasai negara dianggap mengganggu perkembangan usaha bisnis perorangan. 6. Mantan Presiden Indonesia Gus Dur, Abdurrahman Wahid, adalah satu-satunya Presiden Indonesia yang mengakui diri memiliki darah keturunan Tionghoa. Gus Dur juga merupakan tokoh yang sangat berjasa untuk orang Tionghoa dan dianggap sebagai Bapak Tionghoa Indonesia. 7. Orang Tionghoa Indonesia juga menyebar ke berbagai negara, terutama Singapura, Malaysia, Taiwan, Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, dan Belanda. 8. Kebanyakan orang Tionghoa Indonesia tidak memiliki nama Mandarin karena pada zaman Orde Baru bahasa Mandarin dilarang dipergunakan luas di Indonesia. 9. Ada yang unik dari agama orang Tionghoa Indonesia, yakni adanya kepercayaan Tridharma yang merupakan gabungan agama Taoisme, Buddhisme, dan Konfusiusme. 10. Dalam daftar 10 orang terkaya di Indonesia yang dirilis majalah Forbes tahun 2022, 8 orang merupakan dari keturunan Tionghoa, yakni Budi dan Michael Hartono, Tuk Kwong, keluarga Wijaya, Antoni Salim, Pak Joko Pangestu, Benjamin Setiawan, keluarga Tahir, dan Joko Susanto. 11. Ahok Basuki Cahayapurnama merupakan keturunan Tionghoa pertama yang menjadi Gubernur DKI Jakarta. 12. Chai Chui-mi merupakan wanita keturunan Tionghoa pertama yang menjabat sebagai kepala daerah, yakni Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat. 13. Festival Cap Gome Singkawang, Kalimantan Barat merupakan festival tahunan budaya Tionghoa yang dikenal luas hingga dunia internasional. 14. Banyak makanan khas Indonesia merupakan asimilasi dari budaya kuliner Tionghoa, seperti bakso, bakmi, lumpia, bakpia, siomay, tahu sumedang, dan banyak lagi. 15. Orang Tionghoa sudah datang ke Nusantara sejak ribuan tahun sebelum berdirinya negara Republik Indonesia, terutama ketika perdagangan jalur sutra dimulai. Ini dibuktikan dengan peninggalan sejarah dan catatan sejarah seperti yang disampaikan Biksu Yiching yang hidup pada zaman dinasti Tang tahun 635 hingga 713 Masehi, dan catatan kedatangan Laksamana Cheng Ho ke Nusantara. 16. Menurut penelitian para sejarawan, leluhur bangsa Indonesia merupakan orang-orang yang berasal dari Yunan, salah satu daerah di Tiongkok. 17.
Lim Koen Hian, Oi Tiang Choi, Oi Tiong Hao, dan Tan Eng Hoa adalah 4 orang Tionghoa yang merupakan anggota BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. 18. Tionghoa Indonesia kebanyakan berasal dari marga Lin, Li, Wang, Huang, Wen, Chen, Liu, Xie, Zhang, dan Hong. 19. Kebanyakan orang Tionghoa zaman dulu tidak memiliki surat kawin, sehingga nama anak sering menggunakan marga ibu. 20. Pada zaman Orde Baru, orang Tionghoa tidak diberikan hak untuk membeli lahan tanah. Oleh sebab itu, orang-orang Tionghoa zaman Orde Baru sering menggunakan nama dari etnis lain untuk membeli lahan tanah dan izin usaha. 21. Orang Tionghoa dulu rata-rata pergi merantau tidak dengan membawa harta benda banyak, namun mereka dapat sukses dengan kerja keras dan keuletan. 22. Banyak wanita Tionghoa terutama di Kalimantan Barat pada tahun 90-an hingga awal 2000-an yang menikah dengan pria Taiwan. 23. Orang-orang Tionghoa zaman dulu yang datang ke Nusantara kebanyakan berprofesi sebagai pekerja tambang, tukang kayu, pekerja perkebunan dan pertanian, pedagang, dan bekerja di bidang kuliner serta menjadi penjahit pakaian. 24. Kota Singkawang berasal dari bahasa Hakka, yakni San Keujong, yang berarti gunung dan pantai. 25. Di Kalimantan Barat, asimilasi kawin campur antara etnis Tionghoa dan etnis Dayak adalah sesuatu yang umum. Sekian video kita kali ini, semoga bermanfaat. Salam berkah, kebajikan. Sampai jumpa lagi di video 100 serba-serbi Tionghoa Indonesia bagian 2.